Pemirsa, apa alasan KPID Jawa Barat mengeluarkan pembatasan terhadap sejumlah lagu barat? Kita akan bertanya langsung kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Dede Fardiah. Ibu Dede, selamat siang. Siang, Mas. Baik, Bu Dede, apa yang kemudian menjadi dasar dari KPID Jawa Barat ini melakukan pembatasan terhadap sejumlah lagu dari barat ini, Bu? Ya, tentu dasarnya adalah yang pertama adanya aduan dari masyarakat. Sebelum 17 lagu itu sebetulnya ada sekitar 86 lagu. Dari 86 lagu itu adalah 52 itu berdasarkan aduan masyarakat. Kemudian juga 34 itu berdasarkan pemantauan terhadap lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Nah, dari hasil 86 itu mengerucut menjadi 17, itu kemudian dilakukan kajian atau juga ditelaah oleh kami dan juga tim RDPA dalam rapat dengar pendapat ahli dengan mendatangkan berbagai komponen, baik itu ahli bahasa, sastra, budaya, bahkan ahli komunikasi. Di situ kemudian barulah kami menetapkan bahwa ternyata lagu-lagu ke-17 itu melanggar P3SPS, di mana rujukan kami adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, kemudian P3SPS. Di dalam P3SPS di situ disebutkan pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa lirik lagu atau juga video klip itu tentu dilarang mengandung konten-konten yang vulgar gitu ya. Intinya seperti itu, dan kemudian juga tentu dari 17 itu makanya kami melakukan atau menetapkan 17 lagu tersebut. Baik, dasarnya kenapa kemudian ada 17 yang dipilih dari 80-an lagu yang sebelumnya dipertimbangkan, ini alasannya apa, Bu? Karena ada apanya di lagu ini? Ya, jadi baik itu di sebagian atau kalimat atau juga kata yang memang ada yang secara eksplisit memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 tersebut. Karena memenuhi unsur tersebut, jadi memang melalui kajian yang mendalam, rapat dengar pendapat yang memang alot, yang kemudian akhirnya menetapkan itu. Jadi ada terindikasi dari kalimatnya, apakah itu sebagian atau juga ada yang secara keseluruhan, itu rata-rata sih sebagian itu terdapat konten-konten yang mengarah sebagaimana disebutkan pada pasal 20 tersebut. Baik, Bu Dede, bukankah tidak hanya 17 lagu ini, tapi kemudian masih banyak lagi lagu-lagu dari barat sana yang mungkin juga masuk dalam kriteria yang vulgar begitu? Kenapa hanya 17 ini, Bu? Iya, baik. Tugas kami kan KPID Jawa Barat, wewenangnya, cakupannya, lingkupnya adalah lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Ketika betapa banyaknya lagu-lagu barat maupun lagu-lagu Indonesia yang misalnya bertebaran di sana yang lebih vulgar, kalau itu tidak tertayang di media penyiaran Jawa Barat, berarti tidak akan terpantau oleh kami. Atau kalau tidak ada aduan dari masyarakat Jawa Barat, tentu itu tidak akan kami follow up, karena tugas kami adalah mengawasi, kemudian juga menindaklanjuti, kemudian juga memfollow up apa aduan-aduan masyarakat gitu ya. Jadi kami tidak terlepas dari tugas wewenang itu. Jadi tadi kami tidak keluar dari wewenang kami. Bu Dede, bukankah juga banyak lagu-lagu asal Indonesia yang juga memiliki konten yang multitafsir dan bahkan mungkin bisa dikategorikan sebagai vulgar, Bu? Iya. Itu mengingatkan kalau kita flashback pada tahun 2016 KPID Jawa Barat juga pernah mengeluarkan surat edaran yang sama terhadap lagu-lagu dangdut yang berbahasa Indonesia. Di situ bahkan ada 13 dan 11 baik pelarangan maupun pembatasan. Jadi sebetulnya surat edaran ini bukan pertama kali KPID itu mengeluarkan terhadap lagu-lagu yang memang tersiar atau disiarkan oleh lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Ibu Dede Fardiah, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang.